Intahina min hajjatul wada'. Kita masuk pada ba'thu Usamah ibn Zaid, hibbu Rasulullah, ibn hibbi Rasulullah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai kemarin dari pembahasan Hajjatul Wada' dan berisi tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat bagus, yang berisi prinsip-prinsip dari din dan pesan-pesan Rasulullah SAW. Karena khutbah ini dikatakan khutbatul wada' sebagaimana hajinya hajjatul wada', haji perpisahan, maka khutbahnya juga khutbah perpisahan. Yang berikutnya dibahas dalam kitab kita Tahdhibus Sirah adalah ba'tsu Usamah ibn Zaid, diutusnya pasukan Usamah ibn Zaid ibn al-Harithah ke negeri Palestina, ke Palestina. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, "Thumma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa aqama bil Madinah baqiyat dzil Hijjah wal Muharram wa Safaran." Kemudian Rasulullah SAW pulang dari Mekah. Tadi haji wada di Mekah. Kemudian beliau pulang ke Madinah. Fa'aqama bil Madinah, dan beliau tinggal di Madinah, menghabiskan bulan Dzulhijjah, kemudian dilanjutkan bulan Muharram sampai bulan Safar. Wa daraba 'alan nasi ba'tan ila Syam. Dan Rasulullah SAW mempersiapkan dan memerintahkan utusan pasukan menuju Syam. Wa amara alaihim, dan beliau memilih pemimpin untuk memimpin pasukan tersebut, seorang anak muda masih berumur 17 tahun atau kurang lebih 17 tahun, yang bernama Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Usamah seorang sahabat, anaknya Zaid ibn Harithah juga seorang sahabat, bahkan sahabat yang istimewa, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Sehingga dijuluki dengan julukan Hibbu Rasulillah ibni Hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasul, anaknya kecintaan Rasul. Karena Zaid bin Harithah, bapak beliau, adalah seorang yang diangkat sebagai anak beliau ketika masih kecilnya. Budak yang dimerdekakan kemudian dijadikan sebagai anak. Bahkan beberapa orang-orang Arab memanggilnya Zaid bin Muhammad. Memanggilnya Zaid bin Muhammad asalnya, sampai turun ayat yang melarang. Turun ayat yang menyatakan ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak-bapaknya, jangan kepada bapak angkatnya. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW dikatakan maka Rasulullah aba ahadin min rijalikum, bahwa Rasulullah SAW bukan bapak salah seorang kalian. Artinya bukan bapak salah seorang kalian, termasuk bukan bapaknya Zaid. Maka ud'uhum li'abaihim, panggillah mengikut bapak-bapaknya. Maka kembali Zaid yang tadinya terkenal Zaid bin Muhammad kembali menjadi Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan anaknya yang bernama Usamah juga termasuk kecintaan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan Hibbu Rasulillah ibni Hibbi Rasulillah, kecintaan Rasul, anaknya kecintaan Rasul radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Ishaq dengan kalimat maulahu. Maulahu ini maulanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijuluki maulanya Nabi karena maula maknanya adalah bekas budak yang dimerdekakan. Karena beliau adalah tadinya budak kemudian dimerdekakan, maka dikatakan dengan maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau angkat Usamah ibn Zaid menjadi pemimpin pasukan. Wa amarahu an yuti al-khayla tuqum al-balqa. Diperintahkan beliau untuk memimpin pasukan, termasuk pasukan berkuda, hingga menginjak bumi Balqa, daerah di Syam, dan termasuk daerah Darum, dan itu adalah daerah Palestina. Diperintahkan untuk berangkat sampai ke sana. Fatajahhazan nasu wa aw'aba ma'a Usamah. Maka bersiap-siaplah kaum muslimin mempersiapkan perbekalan mereka dan persenjataan mereka, wa aw'aba, dan berangkatlah seluruhnya. Kalimat aw'aba artinya yastau'ib kulluhum, mencakup semuanya, berangkat bersama Usamah ibn Zaid. Ikut pula bersama pasukan tersebut al-muhajirun, al-awwalun. Siapa tokoh-tokoh muhajirin? Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairuhum, dan lain-lain dari mereka, orang-orang besar, orang-orang mulia, bahkan orang-orang yang jauh lebih tua daripada Usamah ibn Zaid. Ini ikhwan a'azakumullah menunjukkan kehebatan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tidak gengsi dipimpin oleh seorang anak muda. Mereka tidak kemudian menggerutu masa yang memimpin anak kemarin. Tidak. Semuanya ikut di bawah pimpinan Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhum. Dan ini juga menunjukkan bahwa anak-anak muda ketika itu sudah jauh kedewasaannya, sudah bisa memimpin, sudah dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan, bukan pasukan kecil, pasukan besar. Karena dikatakan aw'aba ma Usamah. Aw'aba artinya mencakup semuanya, ikut berangkat bersama Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Berapa umur 17 tahun? Siapa di antara kalian yang umur 17 tahun? Hah? Man? Atau 18? Anta? Kam? Anta? Kam? 16, kurang 1 tahun.
Hah? 17 tahun anak-anak sekarang masih kekanak-kanakan, masih main-main sia-sia, nggak ada kedewasaan sama sekali. Padahal umur 17 tahun di masa sahabat, dalam keadaan sudah memimpin pasukan perang, pasukan besar yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Muhajirin, ada Ansar. Dan umur 14, 15, bahkan 13 mereka ingin berangkat jihad. Dan ketika pemilihan pasukan, mereka berdiri di atas ujung kakinya, jinjit. Supaya apa? Supaya kepilih. Bukan lari ketakutan, bukan. Ingin dipilih. Seperti Amr bin Jamuh, seorang anak masih berapa belas tahun, ikut berperang. Dan dia bertanya kepada orang-orang dewasa yang berperang, "Ya Am, wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal?" Kata orang tua tadi, "Sebentar, wahai anak. Nanti kalau datang aku akan tunjukkan." Begitu terlihat Abu Jahal, ada dua anak. Salah satunya Amr bin Jamuh. Wahai anak-anak, itu namanya Abu Jahal. Anak-anak masih 13-14 tahun. Wahai anak-anak, itu namanya Abu Jahal. Maka mereka serta-merta berangkat ingin membunuh Abu Jahal. Dan berhasil dijatuhkan kudanya oleh mereka. Ketika terjatuh, naik Amr bin Jamuh dan kemudian ingin menebas lehernya. Naik di atas Abu Jahal. Abu Jahal melihat anak kecil di atas badannya, "Engkau naik terlalu tinggi wahai anak kecil. Lepaskan pedangmu. Pakai pedangku saja." Karena dia sudah terlalu luka, sudah banyak lukanya. Maka diambil pedangnya Abu Jahal, disikat dengan pedangnya sendiri. Dibawa kepalanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Abu Jahal." Oleh anak-anak, diseret, nggak bisa diangkat. Karena masih berat mengangkat kepalanya Abu Jahal, diseret kepalanya. Ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini kami berhasil membunuh Abu Jahal." Haula, mereka ini adalah anak-anak yang baru besar, tetapi karena mereka dididik dengan agama, dengan din, maka mereka cepat berpikir dewasa, bahwa seharusnya saya begini, seharusnya saya begitu. Langsung paham harus bagaimana saya, langsung dewasa. Tidak kemudian harus diatur terus, ditegur lagi, dimarahi lagi. Antum tulabul ilm, seharusnya antum adalah orang-orang yang cepat untuk bisa berpikir dewasa, paham apa yang diwajibkan oleh Allah, apa diperintahkan oleh Rasulullah, harus jadi seperti apa saya, jadi anak yang saleh, yang beribadah pada Allah Ta'ala. Nggak usah harus disuruh, dipaksa, disuruh, dipaksa. Itu berarti masih kekanak-kanakan. Kalau masih harus disuruh, dimarahi, dipaksa, berarti masih kekanak-kanakan. Harusnya antum sudah menjadi dewasa. Antum bukan anak SD. Iya kan? Bukan anak SD. Kalian sudah umur SMP bahkan SMA. Yang seharusnya kalian sudah dewasa. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembahasan Usamah Ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ketika diperintahkan untuk berangkat, maka bersiap-siaplah mereka berangkat seluruhnya bersama Usamah Ibn Zaid. Dan ikut bersamanya al-muhajirun al-awwalun, para muhajirin yang pertama. Artinya orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sabiqun al-awwalun, ikut semua di bawah pimpinan Usamah Ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Nanti akan dibahas bahwasanya perjalanan mereka belum sampai ke tujuan, sudah mendengar Rasulullah SAW wafat. Maka mereka kembali. Tetapi setelah kembali, melihat Rasulullah SAW wafat, menyolatkan dan menguruskan Rasulullah SAW, sampai dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah, kata Abu Bakar, pasukan Usamah berangkat. Walaupun sebagian mereka protes, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Rasulullah, kita masih menghadapi orang-orang yang murtad dari beberapa suku-suku Badui. Apakah kita harus memberangkatkan pasukan ini
keluar sana, padahal pergi dalam keadaan kacau. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan tegas berkata, aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebelum wafatnya memerintahkan pasukan Usamah ibn Zaid berangkat. Maka apakah aku akan membatalkannya? Aku tidak akan membatalkan ucapan Rasulullah SAW. Dan aku nggak akan menyelisihi sunnah, satu sunnah pun dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau aku menyelisihi sunnah dari sunnah Rasulullah, aku khawatir. Aku khawatir aku akan sesat. Dan muncul ucapan Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, demi Allah, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Karena khawatir, tidak berani membatalkan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan dibahas nanti ketika wafatnya Rasulullah SAW. Maka beliau Ibnu Ishaq memotongnya dengan pembahasan lain. Thumma kata Ibnu Hisham, qad kana Rasulullah SAW ba'atha ila al-muluki rusulan min ashabihi wa kataba ma'ahum ilaihim yad'uuhum ila al-Islam. Bahwa Rasulullah SAW, kisah Usamah bin Zaid dipotong oleh beliau untuk mengisahkan apa yang terlewat, yaitu ketika Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah. Masih ingat ketika Rasulullah SAW berangkat ke Mekah untuk haji atau umrah, dihalangi oleh Quraisy. Dan ketika dihalangi oleh Quraisy, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang diantara isi perjanjiannya, mereka harus pulang. Maka ketika sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya aku akan mengutus utusan-utusan ke seluruh raja-raja, ke seluruh penjuru dunia. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang ammah, dakwah yang kafah, mencakup seluruh bangsa, seluruh negeri, seluruh penjuru dunia. Innama bu'istu ilan nasi kafah, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutus untuk seluruh manusia. Kembali pada ucapan Ibnu Hisham. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, haddatsani man athaq bihi, menyampaikan kepadaku orang-orang yang aku percaya. An Abi Bakar Al-Hudali, meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Hudali, qala balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja ala ashabihi dzata yaumin, bahwa Rasulullah SAW keluar menemui sahabat-sahabatnya pada suatu hari ba'da umratihi allati sudda anha, setelah umrah beliau yang dihalangi, Yaumal Hudaybiyah, yaitu pada hari Hudaybiyah. Faqala, maka berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha qad ba'atsani rahmatan wa kaffatan, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengutus aku sebagai rahmat dan juga sebagai kafah. Perhatikan kalimatnya, rahmatan wa kafatan, sebagai rahmat untuk seluruh alam, kafah artinya untuk seluruh manusia. Fala takhtalifu alayya, maka jangan kalian berselisih atasku. Kama ikhtalafal hawariyun ala Isa bin Maryam, sebagaimana berselisihnya kaum Hawariyun kepada Isa bin Maryam. Maka berkata para sahabatnya, bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa ikhtalafa al-Hawariyun ya Rasulullah? Bagaimana berselisihnya Hawariyun wahai Rasulullah? Hawariyun adalah penolong-penolong Isa ibni Maryam. Bagaimana mereka berselisih? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahum ila alladhi da'autukum ilaih.
Isa mengajak mereka seperti yang aku ajak kalian kepadanya. Fa amma man ba'athahu mab'atsan qariban faradiya wa salima. Adapun yang diutus oleh Isa ke daerah-daerah yang dekat, maka dia ridha dan dalam keadaan selamat. Wa amma man ba'athahu mab'atsan ba'idan, adapun yang diutus ke tempat yang jauh, kariha, enggak suka hatinya, enggak ridha. Wajhahu kariha, yani kariha wajhahu. Wa tasaqala, dan berat untuk berangkat. Yani berat, tidak sabar, tidak nerima. Fasyaka dzalika Isa ila Allah. Maka Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan keadaan Hawariyun yang diutus tempat yang jauh merasa berat. Fa asbahal mutataqilun wa kullu wahidin minhum yatakallam bil lughatil ummah allati bu'itha ilaiha. Akhirnya Allah turunkan balasannya pada mereka yang tidak suka, yang merasa berat. Apa itu? Asbahal mutataqilun, akhirnya orang-orang yang merasa berat tadi. Wa kullu wahidin minhum, dan semua mereka berbicara dengan bahasa umat yang diutusnya. Yang diutusnya ke Mesir, bahasa Mesir. Yang diutusnya ke Ibrani, bahasa Ibrani. Yang diutusnya ke Arab, bahasa Arab. Allati bu'itha ilaiha. Tidak bisa kembali ke bahasa aslinya. Ini khairuna azakumullah. Demikian keadaan mereka merasa berat, akhirnya mereka terpecah-pecah. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulan min ashabihi. Maka Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabatnya. Wa kataba ma'hum kutuban, dan menulis untuk mereka surat-surat. Kutuban bukan kitab-kitab, tapi surat-surat. Yang semua surat itu dibawa oleh utusan-utusan Rasulullah ke seluruh raja-raja. Ilal muluk yad'uuhum, yang berisi dakwah, ajakan yang mengajak mereka kepada Islam. Yad'uuhum fiha ilal Islam, yang mengajak mereka padanya ke dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah SAW, ila Raja Fulan, ila Malik Fulan, ila Malik Fulan. Dimulai dengan kalimat Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Kemudian disampaikan setelah itu aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau selamat. Ini barakallahu fikum, di antara isi suratnya dibawa oleh mereka ke raja-raja. Disebutkan di sini satu persatu. Diutus sahabat Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Diutus kepada raja yang dijuluki Kaisar, yaitu Malik Rum, raja Romawi. Wa ba'atha Abdullah ibn Hudafah, dan Abdullah ibn Hudafah As-Sahmi diutus kepada Kisra. Kisra adalah raja Persia, Maliku Faris. Wa ba'atha Amr ibn Umayyah Ad-Damri, diutus kepada raja An-Najashi, dan itu adalah Malikul Habasyah, raja Habasyah. Wa ba'atha Hatib ibn Abi Balta'ah, diutus Hatib ibn Abi Balta'ah kepada raja Muqawqis. Muqawqis adalah raja Iskandariyah, Malik al-Iskandariyah. Dan diutus Amr ibn al-As As-Sahmi kepada Jifar wa Iyad ibnai al-Julanda, dua anaknya Julanda al-Azadiyin,
atau Azadiyain, karena dua-duanya Al-Azadi. Malikai Amman, keduanya dua raja Amman. Wa ba'atha Salit ibn Amr ahad Bani Amir ibn Lu'ay, salah satu dari anaknya suku Bani Amir ibn Lu'ay, diutus kepada Sumamah ibn Usam wa Haudah ibn Ali Al-Hanafiyain, yang kedua-duanya dari Hanafiyin. Malikail Yamamah, turunan Banu Hanifah, dua raja Yamamah. Tempat Musailamah Al-Kadzdzab muncul di sana. Wa ba'atha Al-Ala ibn Al-Hadrami, diutus beliau kepada Mundir ibn Sawa Al-Abdi, Malikul Bahrain, raja negeri Bahrain. Wa ba'atha Syuja' ibn Wahab Al-Asadi, dan kemudian Syuja' ibn Wahab Al-Asadi diutus oleh Rasulullah SAW kepada Al-Harith ibn Abi Shimr Al-Ghassani, raja dari Tuqum Syam, raja dari perbatasan Syam. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, ana nasitu Salit wa Sumamah wa Haudah wal Mundir. Aku lupa Salit dan Sumamah dan Haudah dan juga Al-Mundir. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, haddatsani Yazid ibn Abi Habib al-Masri annahu wajada kitaban fihi dzikra man ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-buldan. Disebutkan oleh Yazid ibn Abi Habib al-Masri bahwa dia mendapati surat, masih mendapati surat yang di dalamnya disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus seseorang untuk membawa ke negeri-negeri. Wa mulukul Arab, termasuk negeri-negeri Arab dan juga negeri-negeri Ajam. Wa ma qala li ashabihi, dan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam surat itu kepada sahabat-sahabatnya ketika diutus. Qala, di antara isinya, fab'astu bihi ila Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Katanya, aku bawa surat ini kepada Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Fa'arafahu, bahwa beliau melihat surat tersebut. Wa fihi, yang di dalamnya berbunyi, anna Rasulullah SAW kharaja ala ashabihi, bahwa Nabi SAW keluar menemui para sahabat-sahabatnya, kemudian berkata kepada mereka, innallaha ba'athani rahmatan wa kafatan, sesungguhnya Allah mengutus aku dengan rahmat untuk seluruh manusia. Fa'addu anni yarhamukumullah, maka sampaikanlah kepada mereka dariku, semoga Allah merahmati kalian. Wala taqtalifu alayya, jangan kalian berselisih atasku seperti berselisihnya para Hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Qalu kaifa ya Rasulullah, bagaimana berselisihnya mereka? Berselisihnya mereka adalah ketika diperintahkan oleh Isa dengan perintah yang seperti aku perintahkan kalian. Adapun yang diperintahkan ke tempat-tempat yang dekat mereka ridha, maka selamat. Adapun yang diutus ke tempat-tempat yang jauh, mereka mengeluh dan mereka tidak ridha. Wajahnya tidak ridha. Akhirnya Nabi Isa mengeluh kepada Allah tentang keadaan mereka para Hawariyin, hingga akhirnya mereka dijadikan semuanya berbicara dengan bahasa kaum yang mereka diutus kepadanya. Diutus kepada satu kaum, bahasanya berubah jadi bahasa mereka. Demikian dikatakan dalam catatan tersebut. Wa kana man ba'atha Isa bin Maryam alaihi salam min al-hawariyin wal atba' alladziina kanu ba'dahum fil ardi, di antara utusan-utusan Isa alaihi salam adalah pengikut-pengikutnya
yang kemudian mereka diutus ke negeri-negeri, yang ternyata mereka berbicara dengan bahasa mereka akhirnya. Di antaranya Butrus Al-Hawari, Butrus yang kemudian dikenal dengan Petrus oleh mereka. Wa ma'ahu Bulus, bersamanya ada juga yang dijuluki dengan Bulus, salah satu pengikutnya. Walam yakun minal hawariyin, padahal Bulus tidak termasuk dari hawariyin. Bulus disebut sekarang dengan Paulus. Diutus ke Rumiyah. Wa Andra'is, termasuk diutus kepada Andra'is. Wa Manta ilal ardi allati ya'kul ahluha an-nas, diutus kepada suku yang penduduknya memakan manusia, masih kanibal. Wa Tumas, diutus, Thomas itu dikenal oleh mereka sekarang dengan nama Thomas. Ila ardi Babil, diutus ke Babilonia, maka akhirnya justru menjadi seperti penduduk Babilonia. Dari negeri Al-Masyriq, negeri timur. Yang berikutnya Filibus, diutus kepada Kertajannah. Filibus yang sekarang disebut oleh mereka dengan Philips. Wahia Ifriqiyah, Kertajannah adalah daerah di Afrika. Maka mereka menjadi seperti berbahasa seperti bahasa Afrika. Wa Yohanes, yang mereka namakan sekarang dengan Yohanes, diutus kepada Afsus, satu desa Al-Fityah, yang di sana desa tersebut dulunya pernah Ashabul Kahfi ada di sana. Berarti Afsus atau Yohanes diutus ke daerah Afsus, dan itu daerah tempatnya Ashabul Kahfi. Wa Yaqubus, Yaqubus mereka sebut sekarang dengan nama Yakobus, diutus kepada Ura Shelim, daerah di Ilya, di dekat Baitul Maqdis. Dan semua yang diutus tadi kemudian menjadi seperti mereka, berbahasa dengan bahasa mereka. Wabnu Salma diutus kepada A'rabiyah, yaitu Ard Al-Hijaz. Ibnu Salma. Wa Yahuda diutus, dikatakan lam yakun minal hawariyin, Yahuda tidak termasuk hawariyin, tapi diutus pula ke daerah Yudis. Dan ternyata mereka semuanya justru berpecah belah karena masing-masing justru mengikuti daerahnya masing-masing. Yang diutus ke Afrika menjadi seperti orang Afrika, yang diutus kepada Yudas menjadi seperti orang-orang Yudas, yang diutus kepada Rum menjadi orang Rum, ila akhirih. Karena mereka tidak ridho ketika diutus. Karena mereka dalam keadaan mengeluh, tidak terima ketika diutus ke tempat yang jauh. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian seperti mereka, yang akhirnya Allah adab mereka. Wa ba'atha Rasulullah SAW Usama ibn Zaid ibn al-Harithah ila Syam. Dan Rasulullah SAW kemudian mengutus pasukan Usama ibn Zaid ibn al-Harithah ke Syam. Dan diperintahkan untuk sampai menginjak negeri Tuhumul Balqa, Ad-Darum, yaitu daerah Palestina. Pada jahazan nas, maka manusia bersiap-siap. Wa aw'aba ma'a Usama al-muhajirun al-awwalun, dan juga ikut bersama Usama pasukan dari kalangan muhajirin al-awwalin. Nasallahu taufiq wal hidayah.
Kita akan baca selanjutnya insyaallah kisahnya pada kajian mendatang billahi ta'ala. Wa nasallu taufiq al-afiyah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.